Hai semua, jadi pagi ini hari Minggu aku pengen bikin kue brownies kukus. Jadi resep ini aku dapat dari temanku dan aku coba sekali langsung berhasil. Resepnya simple, bahan-bahannya juga gampang dan ekonomis menurutku karena dia dibandingkan beli jadi ya mahal ya. Ini kita beli bumbunya sekali tapi bisa bikin kuenya berkali-kali, jadi lebih hemat rasaku. Bahkan bisa untuk bingkisan buat ke keluarga, oleh-oleh kemana-mana. Mari kita lihat bumbunya apa-apa saja ya. Jadi kali ini kita bikin adonannya untuk 6 telur. Yang pertama ada telur 6 biji, gula pasir 200 gram, tepung terigu biasa 150 gram ditambah 1 saset Milo, 200 gram dark coklat, 200 gram mentega, 50 gram butter, dan ini nanti keju topping buat dari atasnya, terserah mau topping apa aja. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mixer antara gula dan telurnya selama 7 menit, kurang lebih 7 menit sampai dia mengembang. Setelah dia mengembang, baru nanti kita masukkan tepungnya sedikit demi sedikit. Oke, mari kita lihat tahap selanjutnya ya. Kita mixer dulu yang dua ini. Oke. Jadi ini dark coklatnya 200 gram dengan mentega 200 gram. Ini dilelehkan, tapi dilelehkannya disatukan aja ya. Digabungkan aja yang dua ini sekali melelehkan. Nah, ini butter 50 gram tadi dilelehkan juga tapi di tempat yang berbeda. Jadi mereka berbeda, dua kali kita lelehkan ya. Kalau yang ini sekaligus dilelehkannya. Sebelum bikin kue kita sarapan dulu ya guys. Ini sarapanku, saya hari ini hampir turun 4 kilo. Mungkin besok pagi sudah 4 kilo ya menuju. Nih kita. Target awal sih 5 kilo aja turun, sudah puji Tuhan aku bisa konsisten. Nanti target selanjutnya kita turunkan 5 kilo lagi, semoga bisa. Paling tidak 5 kilo sudah go away. Oke. Hari sarapan. Jadi ini ya, kita akan mixer dengan kecepatan penuh ya, selama kurang lebih 7 menit sampai dia mengembang. Baru kita masukkan tepungnya, matikan mixer dengan kecepatan kecil sambil kita masukkan tepung sedikit demi sedikit. Setelah tercampur semua, kita mixer tadi tepungnya, baru kita matikan mixer, masukkan butter yang sudah dilelehkan. Kita mixer sambil sudah kita lelehkan, kita steam blue band dengan dark coklatnya tadi ya. Mari kita mulai mixer. Kita mixer tadi 7 menit, kita pelankan mixernya, dekat kamu sini Pak. Mixernya aja kita pelankan kecepatannya ke nomor 1, baru kita matikan mixer. Kita ambil butter dan dark coklat tadi yang sudah dilelehkan, mentega dan dark coklat yang sudah dilelehkan tadi.
Kita masukkan butternya juga. Oke, kita aduk-aduk terus sampai adonannya merata ya. Tadi aku improvisasi masukkan SP sejuput sendok, makanya dia agak mengembang begini. Biasanya sih aku nggak pakai pengembang ya, tapi kali ini kita coba dulu gimana hasilnya. Setelah adonannya menyatu, kita tinggal masukkan ke loyangnya. Oke, kita tunggu selanjutnya ya. Jadi setelah adonannya tadi sudah kita gabungkan, kita olesi Blue Band lagi di adonannya. Jadi ada mau aku ceritakan sedikit. Aku itu kan belum pernah bikin kue-kue begini. Jadi aku nggak ada alat-alatnya. Terus aku nggak tahu itu ukuran 3 telur, ukuran 6 telur. Aku belilah yang ini pertama. Nah, ternyata dia si 3 telur untuk sekali makan aja kuenya. Loyangnya kecil sekali. Nah, aku belilah lagi yang besar ini yang untuk 6 telur. Tapi setelah aku beli, masalahnya adalah dia tidak bisa masuk ke sini. Saudara-saudara, inilah permasalahan. Jadi gimana nanti bentuknya kita lihat aja ya. Kemarin aku masak, terpaksa aku masak 2 kali, aku potong setelah setengah masak bolunya, browniesnya aku bagi 2, aku potong-potong baru aku pindahkan ke sini. Oke, kita masukkan adonannya ya. Ini dia setelah saya masukkan ke loyangnya. Jadi kita kukus kurang lebih 20 menit. Nanti kita tusuk tanda dia sudah matang nggak sampai ke dalam. Jadi dia nggak sampai ke dasar ya. Mungkin agak lama lah aku mengkukus ini karena loyangnya nggak sesuai dengan kukusannya. Baru aku tutup pakai serbet, kain gendong sih tepatnya. Gak tahu aku gunanya untuk apa, tapi orang-orang kulihat kukusnya pakai gini supaya nggak berair mungkin ya. Oke, kita tunggu beberapa menit kemudian. Jadi sambil mengkukus aku ada satu cerita. Jadi dulu aku pernah sama teman-temanku bikin bolu dari apa ini? Dari ada kita bikin 3 atau 4 bolu itu yang berhasil itu cuma 1 kali. Kita bingung apa yang salah. Kita bikin sama-sama, bantet. Aku bikin di rumahku sendiri bantet, dia bikin di rumahnya sendiri bantet. Kadang pokoknya lebih seringin bantetnya daripada berhasilnya. Kami bingung, itu sampai sudah bertahun-tahun ya, hampir 10 tahun kayaknya ada. Aku gak pernah lagi bikin bolu, menyerah karena gagal terus, bantet terus. Sampai terakhir temanku, gengku ada di sekolah, ibu-ibu teman sekolah anakku, aku dikasih resep ini baru aku berhasil. Ternyata ada satu kuncinya supaya bolu tidak bantet, yaitu semua alat-alatnya tidak ada yang basah, semua harus kering. Itu kuncinya tidak bantet. Maka pastikan sebelum masak bikin bolu atau perkue-kuean ya, mulai dari situ aku belajar setiap bikin kue itu semua tempatnya harus kering. Dan betul terbukti, aku bikin kue berkali-kali. Kayaknya bolu ini sudah ke-6 kali aku bikin. Brownies kukus ini sudah 6 kali aku bikin.
dan berhasil terus karena aku bikin semua alat-alatnya kering. Ini resepnya sederhana, simple, gampang. Aku itu orangnya nggak ribet. Aku kalau cari resep itu yang betul-betul paling simple. Nggak suka aku ribet-ribet karena aku nggak tahu mengerjakannya, karena aku masih belajar amatiran. Jadi kalau aku kira-kira lihat resep ini, oh gampang, oh murah, oh cepat, alatku ada, aku kerjakan. Aku nggak suka yang ribet-ribet. Alat-alatnya pun yang sederhana semua gitu. Tidak ada salahnya mencoba. Kira-kira kalau kalian cocok dengan resepku ini, bahan-bahan ini, silahkan mencoba. Makasih ya. Nanti kita lihat hasilnya. Tadi aku improvisasi bikin SP sedikit karena aku lihat bahan-bahan kue yang di medsos, aku lihat di YouTube, di wallku, mereka bikin bolu itu pakai pengembang. Selama ini aku tidak pernah bikin, tapi tadi aku improvisasi bikin sejumput sendok. Entah lebih menarik atau cantik, kita lihat ya. Jadi kurang lebih 20 menit, kita lihat dulu gimana hasilnya. Wow, jadi ya sudah mengembang, tapi kita tes dulu udah matang nggak sampai ke bawah. Sedikit lagi, sedikit lagi ya di bawah ya. Sedikit lagi lah, kira-kira 10 menit lagi. Udah matang ya guys, sampai ke dalamnya, tinggal bikin toppingnya aja. Jadi aku kurang suka keju, aku bikin hanya seadanya aja karena lidahku lidah deso, tak cocok makan makanan yang luar-luar. Ya, sekedarnya aja kejunya. Nanti kalau anak-anak mau, dia bisa tambah sendiri kejunya. Potong ya, kita lihat teksturnya di bawah. Ini dia, sempurna ya. Jadi dia dipakai SP tadi, dia lebih tinggi, dia lebih berisi gitu aja. Rasanya coba Sirul, rasakan kelezatannya. Mantap. Oke, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Hai guys, jangan lupa subscribe.